Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairon Atuzahro dengan nomor NIM 126205202 dari kelas PGMI 6C Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN 1 Tulungagung. Yang terhormat kepada Ibu Maftuha MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan hasil kerja berupa analisis SWOT pada beberapa manajemen di salah satu lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar atau MI. Nah, sebelum pada penyampaian hasil kerja saya, di sini saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana sih pengertian analisis SWOT itu. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT merupakan strategi dasar yang membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal serta eksternal apa saja yang mempengaruhi kesuksesan bisnis, proyek, maupun manajemen perusahaan atau lembaga. Analisis SWOT sendiri bertujuan untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi dalam suatu manajemen perusahaan atau lembaga. Unsur analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength merupakan sesuatu yang berpotensi menjadi kekuatan dari suatu produk atau manajemen dalam suatu lembaga. Weakness merupakan satu masalah yang berpotensi menjadi kelemahan dari suatu produk, bisnis, atau manajemen dalam suatu lembaga. Opportunity merupakan peluang yang dimiliki oleh produk atau manajemen dalam suatu lembaga, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Threat merupakan ancaman yang menimbulkan resiko bagi suatu produk, bisnis, manajemen, dan lain-lain. Analisis ini mencakup hal-hal yang dapat menghambat perkembangan perusahaan atau lembaga organisasi. Tujuan analisis SWOT pada manajemen di suatu lembaga diantaranya yaitu mengetahui kekuatan untuk dapat dimanfaatkan demi kemajuan manajemen di suatu lembaga. Menganalisis kelemahan untuk mencegah hal-hal yang bisa merugikan manajemen di suatu lembaga. Meneliti peluang yang ada sehingga kita tahu kapan manajemen di lembaga harus bergerak agar mampu bertahan dan diterima oleh masyarakat, serta menganalisis ancaman untuk sigap menjaga hal buruk yang dapat merugikan dan memberikan efek negatif pada manajemen di suatu lembaga. Selanjutnya ada manfaat analisis SWOT, di antaranya ubah kelemahan menjadi kekuatan. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi beberapa kelemahan untuk dihilangkan atau diubah menjadi kekuatan suatu manajemen lembaga. Yang kedua, meminimalkan kerugian dan lebih memahami ancaman dan peluang eksternal. Nomor 3 ini, pemanage akan dapat lebih siap untuk meminimalkan ancaman atau memanfaatkan peluang di masa depan. Untuk analisis SWOT di suatu lembaga pendidikan telah dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islah Desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Berikut beberapa manajemen di MI Al-Islah Tiudan yang akan dianalisis SWOT, di antaranya yaitu 1. Manajemen peserta didik, 2. Manajemen kurikulum, 3. Manajemen pembiayaan, dan 4. Manajemen sarana dan prasarana. Kita lanjut ke poin utama yaitu analisis SWOT. Yang pertama, analisis SWOT dilakukan pada manajemen peserta didik di MI Al-Islah Desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Untuk strength atau kekuatan, memiliki siswa yang lebih banyak dibandingkan SDN tetangga, memiliki program keagamaan yang unggul seperti kegiatan membaca juz amma, sholat duha, dan membaca Asmaul Husna. Biaya seragam dan pendaftaran gratis bagi siswa yatim piatu atau yang kurang mampu.
ekstrakurikuler drum band dan MTI sangat unggul dan berprestasi berkat bimbingan ekstra. Memiliki kepercayaan dari masyarakat, output atau lulusan peserta didik lebih unggul dalam hal keagamaan. Bidang akademik unggul, hal ini dibuktikan dengan banyaknya juara dari lomba akademik tingkat kabupaten. Serta yang terakhir, layanan khusus penunjang MPD atau manajemen peserta didik, terutama BK terselenggara dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masing-masing siswa memiliki buku pribadi BK khusus untuk catatan sholat 5 waktu. Selanjutnya, weakness atau kelemahan manajemen peserta didik di MI Al-Islah diantaranya yaitu kurangnya penggunaan teknologi digital saat kegiatan belajar mengajar, ekstrakurikuler pramuka tidak wajib dan kurang terselenggara dengan baik, kurangnya publikasi sosial media, serta tidak adanya ekstrakurikuler seni rupa untuk peserta didik yang memiliki bakat menggambar. Untuk selanjutnya, opportunity atau peluang manajemen peserta didik di MI Al-Islah yaitu tradisi turun-temurun masyarakat yang menyekolahkan anaknya di lembaga keagamaan. Banyak siswa memiliki bakat dalam MTI dan menggambar, serta adanya lomba baik tingkat sekolah atau kabupaten atau kota yang bisa dimanfaatkan siswa untuk bisa mencurahkan bakatnya. Serta untuk traits atau ancaman di manajemen peserta didik ini ialah adanya sekolah dasar negeri yang tempatnya hampir berdekatan. Yang kedua, analisis SWOT pada manajemen kurikulum di MI Al-Islah Tiudan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Untuk strengths atau kekuatan, memiliki kerjasama yang solid dari pihak yang terlibat. Pelaksanaannya mengikuti perkembangan sistem kurikulum pendidikan terbaru, seperti menerapkan kurikulum merdeka khusus kelas 4 dan 5. Pengembangan Prota dan Promes dilaksanakan dengan baik sesuai jadwal. Pada Kumar, pembelajaran menuntut siswa lebih aktif secara mandiri dan seringnya praktik. Serta materi pada Kumar lebih mudah dipelajari atau sesuai minat siswa karena tidak serumit materi pada kurikulum 2013. Selanjutnya, weakness atau kelemahan manajemen kurikulum di MI Al-Islah ini diantaranya yaitu penyusunan perangkat pembelajaran berupa modul ajar dan RPP rata-rata tidak dilaksanakan dengan tertib oleh guru. Kurang pahamnya guru dalam mengembangkan CP atau capaian pembelajaran pada modul ajar menjadi sebuah TP atau tujuan pembelajaran. Serta rata-rata guru belum paham konsep penilaian pada kurikulum merdeka. Untuk selanjutnya, opportunity atau peluang manajemen kurikulum ini yaitu mudahnya pendidik dan tenaga kependidikan untuk optimis menerima pembaharuan kurikulum baru meskipun memiliki resiko untuk persiapan yang panjang. Serta traits atau ancamannya yaitu adanya sistem kurikulum pendidikan yang berubah-ubah. Yang ketiga, analisis SWOT pada manajemen pembiayaan di MI Al-Islah Tiudan, Gondang, Tulungagung. Untuk strengths atau kekuatan, memiliki biaya pemasukan lebih besar dibanding biaya pengeluaran. Terdapat sumber dana dari PIP bagi siswa yang kurang mampu, diberikan setiap 3 bulan sekali yang digunakan untuk kebutuhan sekolah. Pengawasan dan pemeriksaan manajemen ini dilakukan langsung oleh kepala sekolah, serta adanya aplikasi keuangan madrasah untuk memudahkan proses data pemasukan dan pengeluaran anggaran keuangan sekolah. Selanjutnya, weakness atau kelemahan manajemen pembiayaan di MI Al-Islah ini diantaranya yaitu pengumpulan laporan bulanan yang dibuat oleh bendahara umum terbiasa telat antara 1-3 hari. RAPBM dan RKAM terkadang tidak sama dengan rencana anggaran yang telah disusun. Kurangnya transparansi terkait alokasi anggaran sekolah, serta gaji guru honorer yang terbilang sedikit. Untuk
opportunity atau peluang pada manajemen ini yaitu adanya dana rutin dari Bosda dan Bosrek, serta dana bantuan seikhlasnya dari wali murid dan masyarakat sekitar. Untuk threats atau ancaman pada manajemen pembiayaan ini yaitu adanya pihak internal yang melakukan pembelokan alokasi anggaran atau korupsi, serta adanya SDN tetangga yang pemungutan SPP-nya lebih murah. Yang keempat atau yang terakhir, analisis SWOT pada manajemen sarana dan prasarana di MI Al-Islah Tiudan, Gondang, Tulungagung. Untuk strengths atau kekuatan, pemeriksaan sarana dan fasilitas dilaksanakan rutin per bulan atau 2 bulan sekali. Terpenuhinya ruang kelas yang sesuai dengan jumlah siswa. Halaman sekolah yang luas, memiliki lab komputer sekitar 30 komputer, adanya akses WiFi untuk kepentingan belajar, adanya tanaman pot yang banyak di halaman sekolah, memiliki ruang aula yang luas, tersedia sarana kelas yang memadai seperti papan tulis, spidol, meja, kursi, alat peraga, media pembelajaran, bahan ajar, kipas angin, dan lain-lain. Ruang perpustakaan memiliki buku yang lengkap dan cukup memadai, serta sarana pada ruang kantor juga memadai seperti adanya komputer, printer, speaker, sound, meja konferensi guru, kursi, dan lain-lain. Selanjutnya, weakness atau kelemahan manajemen sarana dan prasarana di MI Al-Islah ini yaitu adanya tempat parkir yang kurang luas sehingga banyak sepeda parkir di halaman sekolah. Kurangnya pohon yang rindang, belum memiliki lab praktikum dan ruang olahraga khusus, tidak memiliki ruang rapat khusus kecuali kantor, tidak ada fasilitas lampu lalu lintas untuk pernyataan kehati-hatian pengendara jalan raya, serta jumlah komputer tidak sesuai dengan jumlah siswa per tingkat kelas yang kurang lebih 50. Untuk opportunity atau peluang pada manajemen ini yaitu memiliki kesisaan biaya anggaran sekolah yang bisa digunakan untuk memperbaiki dan membangun fasilitas dan prasarana baru, serta mempunyai guru atau tenaga ahli komputer. Untuk threats atau ancaman pada manajemen ini yaitu siswa bisa merusak sarana dan prasarana seperti seringnya mencoret-coret kursi, meja kelas, dinding kelas, dan lain-lain, serta adanya SDN tetangga yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih memadai. Nah, demikian penyampaian hasil analisis SWOT pada beberapa manajemen di MI Al-Islah Desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaian saya kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.